Mahasiswa asal Konflik Sulawesi Sudan Selatan telah menewaskan ratusan orang dan memaksa Halo, welcome to siaran Punkes. Perkenalkan, saya Trisha Landari dan rekan saya Cahaya. BTW, video awal itu kenapa kak? Kok bahas-bahas soal konflik? Oh, itu perang saudara yang terjadi di salah satu negara. Wah, perang saudara. Kalau dilihat dari benderanya negara Sudan bukan sih kak? Betul banget, itu topik yang bakal kita bahas kali ini. Penasaran nggak? Penasaran dong. Oke, yuk kita bahas. Jadi, Sudan itu merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah timur Laut Afrika. Nah, Sudan juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang strategis seperti emas dan granit. Terus kenapa bisa disebut perang saudara? Jadi, di Sudan terdiri dari dua etnis yang berbeda. Nah, dua etnis inilah yang sering menjadi pemicu konflik sipil. Di Sudan bagian utara, mayoritas penduduknya itu berasal dari etnis Arab dengan mata pencarian beragam yang mendukung perkembangan, seperti pegawai, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Sedangkan di Sudan bagian selatan terdiri dari mayoritas etnis Afrika atau Negro yang bermata pencarian sebagai petani dan pengembala. Nah, pembangunan dan tingkat pendidikan di Sudan Selatan itu juga relatif rendah dari Sudan bagian utara. Berarti Sudan yang di bagian selatan itu kurang maju dan tertinggal ya kak? Ya, kurang lebih sih. Konflik di Sudan ini mulai muncul antara pemerintah Sudan pusat di bagian utara dengan para kelompok bersenjata dari Sudan Selatan yang menginginkan keadilan. Kelompok bersenjata tersebut bernama Sudan People Liberation Army atau SPLA yang saat itu dipimpin oleh John Garang de Mabior. John Garang itu siapa kak? Apa itu presiden di Sudan? Jadi, John Garang de Mabior ini adalah seorang politisi dan pemimpin pemberontakan Sudan. Sejak tahun 1983 hingga 2005, ia memimpin Sudan People Liberation Army atau SPLA. Jadi, John Garang de Mabior ini bukan presiden di negara Sudan, melainkan dia itu adalah pemimpin pemberontakan kelompok bersenjata dari Sudan Selatan. Konflik antara dua saudara ini dipicu atas keputusan Presiden Nimeri pada tahun 1983. Beliau mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Karena keputusan tersebut membuat kelompok SPLA mengangkat senjata dan menuduh Presiden Nimeri memicu perpecahan etnis di negara Sudan. Akibat dari kejadian tersebut, tepatnya pada tahun 1985, Presiden Nimeri lengser dari jabatannya akibat terjadi kudeta. Setahun setelahnya, pada tahun 1986 diadakanlah pemilihan umum di seluruh Sudan untuk mendapatkan pemerintahan demokratik yang baru. Pemerintahan terpilih kemudian mengadakan perundingan damai dengan SPLA dengan agenda mengakhiri darurat nasional. SPLA juga menuntut pemerintah Sudan untuk berhenti memasukkan hukum Islam ke dalam Undang-Undang Nasional Sudan. Namun, saat itu perundingan tidak dapat mencapai kesepakatan karena tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok beraliran religius bernama National Islamic Front atau NIF. Setelah kejadian itu, apa konfliknya terus berlanjut? Ya, konflik dan pertempuran antara pemerintah Sudan dan SPLA terus berlangsung hingga memasuki tahun 90-an. Saat memasuki tahun 1991, kondisi konflik di Sudan ini semakin kompleks karena adanya kelompok anti pemerintah baru yang bernama National Democratic Alliance atau NDA. Kelompok anti pemerintah atau NDA ini terdiri dari partai oposisi dan kelompok etnis di Sudan Utara. Nah, kemunculan NDA membuka front perang baru di Sudan sehingga perang sipil di Sudan pun berubah menjadi konflik tiga kubu, yaitu Sudan Tengah, pemerintah pusat Sudan, Sudan Selatan SPLA, dan Sudan Timur Laut NDA. Terlepas dari semakin kompleksnya perang di Sudan, upaya untuk mencapai kesepakatan damai terus dilakukan dari berbagai pihak. Tepatnya pada Januari 2002, diputuskan untuk melakukan gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA dan untuk selanjutnya dilakukan perundingan damai bersama. Akhirnya, perjanjian damai pun tercapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Pada Januari 2011, diadakan referendum yang menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan Selatan dan Salva Kiir Mayardit sebagai presidennya. Meskipun antara Sudan Utara dan Sudan Selatan telah melakukan perdamaian, namun Sudan masih dibayangi oleh beragam konflik dan perang sipil akibat beragam perbedaan, ketidakpuasan dengan pemerintah, maupun adanya motif kepentingan asing yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam Sudan. Nah, itulah sedikit topik pembahasan mengenai sejarah konflik di Sudan.